Hello student, today I will teach you about narrative text. Apa itu narrative text? Simak baik-baik. Narrative text atau biasa disebut dengan teks narasi adalah salah satu jenis teks yang menceritakan rangkaian peristiwa dengan sistem kronologis atau saling terhubung. Naratif teks umumnya bersifat imajinatif alias tidak nyata atau berupa hasil imajinasi dari penulisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau wawasan kepada pembaca mengenai kronologi suatu peristiwa sejelas-jelasnya. Teks narasi juga bisa bertujuan untuk menyampaikan amanat terselubung kepada pembaca berdasarkan peristiwa yang diceritakan. Selain itu, teks narasi juga berfungsi untuk menghibur pembaca mengenai pengalaman estetis saat membaca kisah fiksi atau non-fiksi yang ada di dalam teks tersebut. Struktur naratif teks ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Merupakan paragraf pembuka teks yang mengenalkan siapa tokoh yang terlibat dalam kejadian, serta latar waktu dan tempat yang melatar belakangi kejadian tersebut. Orientation ini terletak di paragraf pertama naratif teks. Kemudian ada komplikasi, yang merupakan paragraf penjelas awal masalah. Awal masalah ini juga mengawali rentetan plot atau alur cerita yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks cerita. Umumnya, komplikasi berisi interaksi antar pelaku peristiwa. Interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan. Lalu ada resolusi yang merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita. Dalam bagian ini terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul harus ada penyelesaiannya. Bisa berupa ditutup dengan akhir yang menyenangkan atau bisa disebut dengan happy ending, atau berakhir dengan tragis atau menyedihkan yang biasa disebut dengan sad ending. Lalu yang terakhir ada reorientasi yang merupakan kalimat penutup yang menceritakan kondisi terakhir sang tokoh dalam cerita atau pesan moral cerita. Bagian ini tidak wajib ada pada naratif teks. Ciri-ciri naratif teks yaitu menggunakan gaya bahasa yang naratif, yakni menuturkan sebuah cerita, kisah, dan peristiwa. Alur yang jelas, baik di awal hingga akhir, mengandung konflik pada suatu peristiwa atau kejadian. Rangkaian karangannya terdiri dari beberapa unsur penting dalam cerita, yakni seperti tema, latar, alur, tokoh, ataupun sudut pandang. Terdapat pula tokoh yang memiliki karakter dan memiliki alur waktu, tempat, dan situasi. Contohnya seperti pada teks Cinderella. Cinderella, di suatu desa hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak yang bernama Cinderella. Namun, suatu hari yang menyedihkan datang menimpa keluarga tersebut, di mana ibu Cinderella meninggal dan akhirnya ayahnya menikah lagi kepada seorang janda yang sudah mempunyai 2 anak perempuan. Ayah Cinderella bekerja di luar desa dan selalu pergi meninggalkan Cinderella bersama ibu tiri dan juga saudara tirinya. Oleh karena itu, ibu tiri dan saudara tiri Cinderella selalu memperlakukan Cinderella bagai seperti budak, sehingga dia hidup dengan sangat menyedihkan.
Suatu hari, para pegawai istana memberitahukan bahwa pangeran istana sedang melakukan sayembara mencari permaisuri. Jadi, seluruh gadis di desa diundang datang ke istana. Mendengar itu, saudari tiri Cinderella sibuk menghias diri dengan gaun dan perhiasan yang mewah untuk pergi mengikuti acara tersebut. Cinderella pun sedih karena dia tidak bisa ikut, dan juga dia tidak punya pakaian yang layak. Namun ternyata kesedihan Cinderella diketahui Ibu Peri. Akhirnya, Ibu Peri menyihir pakaian compang-camping Cinderella menjadi gaun yang indah. Dan juga para tikus menjadi pengawal, sedangkan labu di dapur Cinderella berubah menjadi kereta kencana. Namun peri berpesan bahwa kekuatan sihir tersebut akan hilang tepat jam 12 malam. Sesampainya di istana, semua gadis memandang iri Cinderella karena cantik dan anggun. Pangeran pun mengajak Cinderella berdansa. Hingga Cinderella lupa bahwa sudah hampir pukul 12 malam, akhirnya jam istana berdentang, dan Cinderella terkejut dan berlari dari hadapan pangeran. Namun sepatu kacanya terlepas satu, dan benar semua kembali ke awal kecuali sepatu kaca yang masih dipegang pangeran dan Cinderella. Akhirnya pangeran mencari gadis yang berdansa dengannya dan mencari setiap rumah yang mempunyai anak gadis. Hingga sampailah ke rumah Cinderella. Walau ibu tirinya menyuruh Cinderella untuk bersembunyi, tetapi sang pangeran mengetahuinya. Akhirnya Cinderella menikah dengan pangeran dan tinggal di istana. Demikianlah tentang naratif teks. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.